Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di podcast Kecap with Friends edisi 2021. Dan kali ini saya ditemani oleh teman saya bernama Rauda. Halo Rauda. Hai, halo semuanya. Rauda apa kabar? Baik. Lu gimana kabarnya? Alhamdulillah Lu baik, aku sendiri? baik. Sip. Pertama-tama terima kasih banyak atas waktunya sudah berkenan hadir di podcast saya Lulu. Iya, aku malah yang makasih diberi kesempatan di podcastnya Lulu. Masya Allah. Iya, kita singkat cerita tuh kita ketemu, singkat aku di pengajian nggak sih awal? Iya, di pengajian. Dan kita kontak terakhir, aku ingetnya ini, kita ketemu di jalan, di bus kalau nggak salah. Di daerah, ya kan? Kita tuh kalau nggak ketemu di pengajian atau nggak di bis aja pokoknya. Iya. Jalan gitu. Betul lagi jalan, karena ya gitu deh. Dan sekarang aku persilakan Rauda untuk memperkenalkan diri. Oke. Hai guys semuanya, namaku Rauda Purkondisa. Terus sekarang di Jerman, aku tinggalnya di Bonn. Kesibukan sekarang kuliah jurusan Biomedical Engineering di FH Aachen atau University Applied of Science Aachen. Asalnya, jadi sebenarnya aku tuh asal Batam, tapi lama di Bogor. Jadi anak nomaden gitu sih. I see. So, terus kalau boleh tahu berarti kamu lahirnya tuh di Batam atau di gimana? Nah, ini aku lahirnya di Pekanbaru. Oke. Iya. Iya, aku lahirnya di Pekanbaru. Terus kayak ibu aku kan juga dari Pekanbaru. Terus kayak cuman beberapa tahun doang di Pekanbaru, terus akhirnya pindah ke Batam karena bapak aku kerja di Batam gitu. Nah, di Batam aku sampai SD kelas 6, terus SMP-nya aku pindah ke Bogor boarding school. Jadi selama sampai lulus SMA gitu. Iya, nomaden sekali. Jadi kalau ditanyain asal tuh aku bingung ya. Paham. Aku sendiri juga bukan 100% orang Riau gitu. Soalnya bapak aku juga Jawa, orang rantau juga. Iya, jadi mix race gitulah. Masya Allah. Gimana tuh bedanya pas dari Sumatera ke Jawa? Beda banget sih, apalagi di boarding school itu. Aku kayak, jadi dari 200-an pelajar ya, yang ceweknya doang, tapi ya 200-an pelajar, kayak yang dari Batam tuh kayak cuman 3 atau 4 orang saat itu. Dan sisanya ya dari Jawa, kebanyakan kalau nggak orang lokal dari Bogor ya dari Jakarta kayak gitu. Jadi emang pertama aku sih nggak ngeh ya, cuman pas teman-teman aku tuh kayak bilang, kamu ngomong kok aneh banget aksennya gitu. Tapi kalau misalnya orang Melayu gitu kadang misalnya ngomong kata yang belakangnya K itu biasanya nggak ditekan gitu kan, jadi kayak lebih kayak misalnya sendok, jadi sendok gitu kan. Iya, dulu tuh aku kayak misalnya bilang mau ini aku mau sendoknya, jadi aku mau sendok gitu. Terus kayak orang-orang teman-teman aku yang dari Bogor tuh kayak aneh banget aksennya kayak gitu. Jadi ya udah deh, tapi karena lingkungan Sunda jadi ya akhirnya aksennya makin hilang kayak gitu. Jadi malah sekarang aksennya agak-agak Sunda gitu sekarang. Tapi aku tetap nggak engah sih, biasanya lingkungan yang engah gitu. Paham. Itu kalau boleh tahu hinterground berarti apa tuh, background virtual background itu ada berhubungan dengan Indo atau apa tuh? Enggak, ini virtual background ya. Jadi ini foto waktu itu kayak sepedaan sama teman-teman aku kan di sekitar Yuli waktu itu. Oh, itu Jerman.
Di Jerman, terus ketemu kayak danau kecil, ya udah aku foto aja. Oh, aku kira di Indo. Maksudnya kan Enggak. Indo kan banyak air gitu kan. Oh iya, benar. Apalagi di Batam kan ya, pulau kecil Oh iya begitu. benar, Pantai benar. di mana-mana. Berarti kamu Batam itu dong dekat bolak-balik Singapura enggak ya? Wah, itu udah kayak crazy rich kali ya. Jadi kayak pagi ibu aku tuh suka banget kayak pagi ke Singapura kan naik kapal cuma 40 menit kan. Terus Iya. tiketnya juga yang nggak mahal-mahal banget. Aku lupa deh kayak Mm-mm. PP itu kayak 400.000 doang kalau nggak salah. Dan itu 3 tahun yang lalu sih pas aku balik ke Indo. Iya, jadi kayak PP 300.000, 400.000 aku lupa. Yang jelas kayak pagi ke Singapura terus belanja, terus sorenya balik lagi ke Batam. Wow. Ya udah kayak ke mall aja gitu ya, tapi udah beda negara. Iya, kayak istilah kayak makan pagi di Indo, makan siang di Singapura, makan malam di Bener banget. Masya Allah, lucu banget. Iya. Wow. Batam, aku kalau nggak salah ada apa namanya? Waktu itu seingat aku, papaku pernah dinas ke sana. Terus ada kue Apollo ya mereknya yang kayak pandan lembut gitu, itu terkenal. Kamu tahu nggak? Atau nggak roka-roka? Iya. Biasanya kalau nggak roka-roka, yang apa sih, yang coklat bulat terus ada kacang gitu kan? Ya nggak sih? Atau enggak? Ya pola aku pernah, aku tahu kok, tapi aku udah mulai agak-agak lupa sih. Oh iya. Oh iya. Batam memang terkenal snack, maksudnya kayak makanan. Cuma emang kalau Batam tuh nggak ada apa-apa sih. Kebanyakan orang kalau ke Batam ya transit doang ke Singapura gitu. Oh iya paham. Benar. Sama elektronik. Paling ya murah-murah gitu, soalnya Batam tuh bebas pajak kan, jadi makanya elektronik tuh murah banget. Kayak gitu. Oke. Nah, terus aku pengen tahu ini, dari SMA terus kenapa tiba-tiba ke Jerman? Enggak tiba-tiba dong. Awal mula kamu ke Jerman gimana tuh ceritanya? Oke, awal mula ke Jerman ya. Jadi ini jawabannya mainstream banget sih. Jadi kayak intinya aku nggak ada kepikiran buat ke Jerman gitu kan. Singkat cerita, aku lulus tahun 2013. Terus jadi ceritanya tuh awalnya kayak dari orang tua berkeinginan buat aku kuliah kedokteran gitu. Ini mainstream banget emang. Nah, tapi ortu tuh karena kendala biaya, ortu cuma pengennya aku kuliah di PTN. Nah, jadi waktu itu aku udah nyoba yang dari mulai SNMPTN sampai SBM sampai Mandiri juga banyak banget deh. Sampai kalau bisa dihitung tuh sampai 13 universitas totalnya. Dan itu kedokteran semuanya. Wah, Masya Allah. Iya, karena ya aku sih ya udah ikut aja, aku juga belum tahu kan aku maunya apa gitu. Nah, tapi nggak ada yang keterima kan. Nah, terus habis itu kayak suatu hari aku tuh kayak menyinggung tentang salah satu teman kelas aku. Jadi teman kelas aku di SMA itu, dia itu kakaknya kuliah ke Jerman, meskipun kayak cuman beberapa tahun doang, tuh habis itu pulang ke Indo gitu. Tapi intinya sempat studcall di student college di Jerman kayak gitu kan. Terus ibu aku tuh kayak bilang, yaudah coba aja cari-cari tentang info tentang Jerman gitu kan. Ya udah, aku sih dari denger dari teman kelas aku ini ya kayak tau lah tentang beberapa agen gitu. Aku juga search di Google gitu kan. Nah, waktu itu tuh kayak udah Agustus September gitulah. Jadi kayak pas cari di websitenya ya istilahnya kayak udah telat banget gitu, kayak pendaftarannya udah ditutup kayak gitu kan. Oh ya, aku lupa. Sebelumnya tuh kalau nggak kepikiran tentang Jerman dan temen kelas aku ini tuh aku udah niatan buat yaudahlah setahun nganggur, jadi kayak kursus-kursus aja gitu, bimbel-bimbel segala macam, terus nanti tahun depan baru ngambil ujian lagi gitu kan. Nah, cuman karena ada tiba-tiba kepikiran Jerman ini, jadi ya udah aku search aja kayak gitu. Lagian juga dari sebenarnya aku kayak punya mimpi yang terpendam gitu. Kayak aku tuh pengen banget kuliah ke luar negeri, walaupun awalnya aku mikir S2 aja deh kuliah ke luar negeri kayak gitu. Awalnya juga mikirnya pengen kuliahnya di
United Kingdom gitu. Tapi aku waktu itu kayak aku anaknya emang pemimpi banget dulu, jadi kayak ngomong-ngomong ke teman-teman kelas, ke guru, sampai ke guru aku bilang saya bakal kuliah S2 di luar negeri. Ya udah, terus akhirnya singkat cerita ini kayak apa namanya ya, beberapa agen yang aku temuin websitenya kayak pendaftaran udah tutup kayak gitu kan. Nah, terus singkat cerita, aku kayak nemu seseorang. Jadi si orang ini, jadi gimana ya? Mereka tuh adalah agen kecil-kecilan, tapi kayak bukan agen pada umumnya gitu. Jadi kayak mereka mempersiapkan, jadi mereka cuma membantu kita mempersiapkan hal-hal yang diperlukan buat ke Jerman, tapi pas di Indonesianya, jadi kayak mulai dari kursus, terus ujian di Goethe Institute, sampai sampai visa, buka account di Deutsche Bank, kayak gitu. Cuman nanti pas udah di Jermannya ya mandiri kayak gitu. Jadi kayak daftar Studienkolleg sendiri, terus intinya kayak gitu, bener-bener mandiri pas udah di Jermannya kayak gitu. Jadi ya udah. Nah, salah satu orang ini, si orang ini tuh kebetulan dia di Bogor domisilinya, terus dia adalah orang tua dari adik kelas aku di sekolah kayak gitu. Jadi dunia sempit banget. Tapi ya singkat ceritanya ya udah, akhirnya aku kayak di agen inilah dan ketemu beberapa teman seperjuangan aku yang belajar bahasa Jerman. Jadi aku waktu itu kayak belajar bahasa Jerman di Bogor sama kadang-kadang di Jakarta, soalnya kantornya juga ada di Jakarta kayak gitu. Nah, waktu itu kayak sempat ada drama gitu sih, soalnya waktu itu jadi aku mulai belajar bahasa Jerman ya udah mulai September, Oktober, aku lupa, September kayaknya, 2013. Nah, tapi aku baru bisa berangkat tahun 2014, soalnya karena kendala visa, jadi karena umur, waktu itu aku belum 18 tahun, jadi kayak ketahan di situ. Jadi aku tuh kayak berangkat April 2014 dan itu tuh 2 minggu sebelum aku ulang tahun. Jadi tuh kayak benar-benar didesak gitu, ini kapan ke Jermannya, sedangkan teman-teman perjuangan aku yang udah terbang gitu ke Jerman kayak gitu. Jadi intinya karena ini mandiri, jadi yang dapat visa ya terbang duluan gitu, nggak nunggu yang lain. Jadi udah aku terbang sendiri. Itu pertama kali terbang keluar negeri dan sendiri. Dan apalagi aku kan juga anak tunggal kan, aku nggak punya saudara, jadi kayak orang tua aku udah panik banget gitu kan. Aduh, ini biasanya kayak dulu pas di boarding school kalau mau pulang ke Batam pasti ortu jemput dulu gitu kan, yang ortu harus ke Bogor dulu baru berangkat bareng. Ini sekarang harus sendiri kayak gitu, tapi akhirnya sampai juga, alhamdulillah. Masya Allah. Terus wow. Kayak gitu. Bandara apa? Frankfurt ya biasanya atau Berlin? Waktu datang pertama kali. Frankfurt. Masya Allah. Nah, terus kamu datang di Frankfurt, terus ini berarti masih ini nggak sih? Jadi sekolah bahasa atau? Iya, masih sekolah bahasa sambil kayak tes jatuhnya sekolah bahasa dan tes Studienkolleg kan. Soalnya biasanya sekolah bahasa tuh kayak buat mengisi waktu aja gitu kan. Benar. Ya kayak gitu deh. Kalau boleh tahu kamu sekolah bahasa di mana? Di Berlin, bukan? Di Bonn. Jadi iya, ini kota pertama kali dan balik lagi ya. Aku tuh kota pertama yang aku kunjungin itu Bonn. Jadi aku tinggal di Bonn selama setahun. Setelah habis itu aku dapat Studienkolleg di Hamburg kayak gitu. Oh, di Hamburg. Keren banget di Hamburg. Itu ya. Juga ada dramanya juga. Gimana tuh? Nah iya, jadi itu gini kan, aku ya 2014 aku di Bonn. Yeah. Nah salah satu teman seperjuangan aku itu
dia tinggalnya di Bonn. Jadi makanya kita kayak satu WG dulu gitu kan. Nah, walaupun 2 minggu kemudian setelah aku di situ, dia harus ke kota lain kayak gitu karena ujian student collect kayak gitu. Ya udah, ini karena agen kecil-kecilan dan kesannya kayak apa ya, kayak setengah mandiri istilahnya gitu. Jadi aku kayak nggak punya koneksi sama orang-orang Indonesia kayak gitu loh. Itu istilahnya setelah teman aku ini berangkat pindah ke kota lain, ya udah aku sendiri, kayak benar-benar sendiri, nggak ada siapa-siapa. Aku juga belum kenalin orang Indonesia, aku bahkan juga belum nemu Facebook PPI yang ada di Bonn kayak gitu. Jadi itu tuh kayak perjuangan banget, benar-benar setahun, jatuhnya kayak setahun aku tuh kayak nggak ketemu perkumpulan orang Indonesia kayak gitu loh. Mungkin orang Indo yang aku ketemuin tuh paling cuman yang di Sprachkurs atau enggak kayak misalnya ada kayak kenalan yang dari agen yang sama, terus kebetulan dia juga di Bonn gitu. Ya udah yang kayak gitu-gitu doang, dan itu juga cuma bisa dihitung pakai jari. Soalnya abis itu mereka kayak datang terus abis itu ya udah pergi lagi kayak gitu. Jadi kayak setahun aku, kalau mau dibilang benar-benar aku terjun ke komunitas Indonesia tuh setelah aku kuliah sih, sejak aku di Aachen gitu. Soalnya pas di Hamburg itu di kelas tuh aku doang orang Indo dari 20-an orang. Dan di angkatan aku juga orang Indonesia juga kayak cuman 4 orang, dan itu mereka beda kelas kayak gitu. Jadi juga nggak begitu dekat kayak gitu. Masya Allah. Ya. Tapi di Hamburg Stuttgart banyak orang Indonya nggak sih? Banyak kan? Atau? Enggak, malah nggak sama sekali. Benar-benar kayak mungkin kalau benar-benar dihitung nggak cuma satu angkatan ya, kayak dari semua 2 semester saat itu plus kurs-kurs yang lain. Waktu aku kayak semester pertama ya cuman 7 orangan, dan itu udah semuanya. Terus pas semester kedua juga kayaknya sama, intinya kayak nggak pernah sampai 10 orang sih kayak gitu. Iya, begitu deh. Terus kamu ini udah lulus Stuttgart, kamu apply di mana, terus kenapa ngambil Aachen? Kenapa ngambil Aachen ya? Ini alasannya bakal konyol sih, tapi jadi tuh begini, jadi aku tuh emang dari awal, maksudnya emang dari awal kayak udah mulai akhir semester 1 di Stuttgart tuh aku emang nggak mau nerusin di Hamburg kayak gitu. Emang nggak begitu suka kota gede banget kayak gitu, enggak. Dan aku malah niatan, pokoknya aku pengen ke NRW lagi kuliahnya. Begitu, karena semester tiket. Benar ya, itu alasan banyak orang. Iya, jadi waktu itu karena aku juga pertama di NRW juga kan di Bonn, jadi udah paham lah situasinya begitu. Terus jadi pas lulus Stuttgart aku nggak apply banyak sih, soalnya aku waktu itu kayak udah yakin aja ayalah pasti keterima lah mau di mana aja. Terus biomedical engineering kan juga bukan yang bukan NC kan istilahnya gitu, jadi ya bisa dapat kayak gitu kan. Nah waktu itu aku kayak ngecek di yang jurusan biomedical engineering di mana aja kayak gitu, yang di NRW. Nah salah satunya di Aachen gitu. Nah tapi waktu pas aku lihat di Aachen itu ada persyaratannya begitu. Persyaratannya adalah harus lampirin for praktikum magang kayak gitu. Nah, karena aku kekeh banget pengen di NRW, jadi ya udah aku benar-benar bela-belain cari tempat magang. Aku tuh ingat banget ya. Jadi kan ujian FSP, misalnya ujian akhir student collect itu kan kalau nggak salah ya Juni Julian gitu kan, pokoknya di bulan-bulan segitu. Jadi kayak sebelum ujian pun aku ingat banget dari Mei aku tuh cari-cari tempat magang, apalagi persyaratannya waktu itu magang 4 minggu, 2 minggunya di bagian
teknik dan 2 minggunya di bagian kesehatan. Jadi aku kayak harus cari 2 tempat kayak gitu kan. Itu lagi magang gitu, dan magang sebelum kuliah ya kayak waduh, intinya itu perjuangan banget deh. Aku itu udah cari dari Mei dan kayak baru dapat ya pas udah selesai ujian gitu, kayak pas udah mulai Juli begitu. Itu juga di tempat pertama yang bagian kesehatan itu juga dari istilahnya orang dalam gitu, kayak jadi teman kelas aku dia part time di salah satu instansi gitu buat jadi kayak merawat orang-orang berkebutuhan khusus gitu. Jadi ya udah dari situ aku bisa dapat tempat itu gitu kata dia kayak gitu sih. Dan itu juga salah satu pengalaman yang the best terbaik bagi aku saat magang di instansi kesehatan itu gitu. Oh, itu tadi berarti 2 minggu teknik, 2 minggu kesehatan berarti benar-benar cuma sebulan atau? Iya, cuma sebulan jatuhnya kalau digabungin kan. Iya, yang bagian teknik aku dapat di salah satu rumah sakit kecil gitu. Kayak gitu di bagian Abteilung di bagian medicine tekniknya gitu, di bagian ya tekniknya lah intinya begitu. Kalau boleh tahu itu di kota mana kamu magangnya? Di Hamburg, dua-duanya di Hamburg. Oh, ya, jadi emang aku pengen carinya di situ kan, maksudnya nggak mau pindah lagi gitu. Aja Hamburg kan termasuk gede gitu kan. Oh ya benar. Ya tetap ya, tapi tetap susah gitu. Emang butuh makan waktu yang lama begitu. Kayak gitu. Iya sih. Dan untungnya karena waktu itu aku tahu tentang info itu kayak jauh-jauh hari sebelum udah mulai daftar-daftar begitu kan. Jadi aku masih ada waktu buat mencari-cari tempat magang itu kayak gitu. Oh sih, maksudnya juga kalau di Jerman kan paling ribet kalau udah pindahan kota, yang nggak di Jerman aja sih, di mana-mana. Iya bener banget. Masya Allah. Terus berarti kamu pernah tinggal tuh di Bonn, Hamburg, Aachen, sama Bonn lagi nih sekarang? Iya benar, ya balik lagi. Iya, I see. Kalau boleh tahu kenapa di Bonn lagi nih? Aku kira masih di Aachen. Oh, iya. Jadi ini apa sih? Lebih ke alasan apa ya? Alasan kekeluargaan sih. Jadi aku ada rencana nikah dan aku pindah ke Bonn kayak gitu. Oh. Terus lagian aku juga udah mulai semester atas kan, dan aku kayak praktikum tuh aku udah selesai semuanya, jadi aku nggak ada tuntutan buat harus bolak-balik ke kampus kayak gitu, udah ujian-ujian aja. Iya paham. Tapi nggak online ya? Tetap online. Oh oke. Tapi aku kayak pas dulu tuh aku juga udah udah ikut semua kelas gitu loh. Jadi kalau aku ikut kelas online yang paling subjek yang mau aku ulang aja gitu. Paham. Ya, insya Allah semoga Allah lancarkan terus semuanya selalu. Amin. Terima kasih. Masya Allah. Oke, nah dari cerita-cerita tersebut gitu kan sampai sekarang di Bonn lagi gitu kan. Iya. Ada nggak selain tadi kamu bilang magang juga one of the best moment kamu di Jerman, yang pengalaman yang kira-kira di waktu di Indo tuh kamu nggak bakal dapetin yang pernah kamu alami di Jerman? Di Indo yang nggak bakal aku dapetin. Ini aku mesti mikir dulu ya. Tapi salah satunya mungkin yang jelas ya yang jelas pertama tuh perbedaan kultur ya. Pasti nggak bisa, meskipun aku emang sebagai anak nomaden yang di Indonesia sendiri aku udah melihat berbagai macam kultur, tapi semua itu kan sama masih di Indo, maksudnya perbedaannya tuh nggak sedikit, nggak banyak banget gitu. Ketimbang kalau di Jerman gitu loh. Di Jerman tuh karena udah kontras banget gitu sih. Tapi aku mesti mikir salah satunya apa yang bisa
yang mungkin nggak akan terjadi di Indonesia. Mungkin ini sih, kalau seandainya aku bakal tetap di Indonesia, maksudnya kuliah di Indonesia dan segala macam, mungkin aku nggak bakal bisa masak sejago sekarang. Itu salah satu life skill banget, nomor 1 itu. Karena jadi emang kehidupan aku yang udah jauh dari rumah gitu kan. Terus di boarding school dulu aku dapat kayak makanan catering aja gitu kan, udah dimasakin lah intinya sama orang gitu. Jadi ya udah kayak skill masak kayak sekedar Indomie doang udah selesai gitu kan. Terus aku juga karena jarak, jadi aku pulang ke Batam tuh kayak jarang banget gitu. Pagi pas udah mulai menjelang SMA, bahkan libur sekolah pun aku nggak pulang ke Batam. Jadi ya udah, itu yang bikin salah satu orang tua aku tuh panik karena ini anak nggak bisa masak, ntar makannya gimana gitu. Terus pas udah di Jerman kayak mana ada, kayak maksudnya ini dia lupakan era GoFood, Gojek itu kan masih belum ada kan saat itu tahun 2014. Maksudnya warung abang-abang aja tuh nggak ada gitu di Jerman kan. Aku masih ingat banget sarapan pertama aku. Jadi oh iya, dan yang bikin ini kenapa aku tuh dulu idealis sekali, karena aku pas ke Jerman aku nggak bawa rice cooker sama sekali. Oke. Orang-orang tuh udah kayak wanti-wanti bawa rice cooker lah. Aku mikir enggak lah, mau makan ala-ala Jerman aja gitu, pakai kentang atau kayak. Jadi sampai Jerman aku 6 bulan nggak makan nasi loh. Oh, keren. Jadi kayak makan pasta aja tuh. Kalau kayak kentang-kentang gitu, tapi kebanyakan pasta sih. Kentang aku nggak begitu doyan soalnya. Jadi aku masih ingat sarapan pertama aku tuh kentang dan wortel rebus, itu juga masih keras banget. Aku nggak tahu mesti masak berapa lama saat itu. Dan ayam rebus yang dalamnya itu masih mentah. Jadi setengah matang gitu. Asal ya, semua direbus banget gitu kan. Makanya dari situ ya maksudnya kayak beli juga nggak bisa kan. Jadi ya udah, di situ harus mengasah skill masak aku gitu. Itu butuh proses yang lama kok. Hebat banget, tapi aku aja udah lama di sini juga nggak nambah skillnya, suka yang praktis kalau aku. Oh, berarti tapi kamu udah ada niatnya benar-benar pas awal-awal kayak aduh udah nggak bisa nih, mesti masak gitu. Iya, kayak mau nggak mau gitu. Dengan budget yang juga pas-pasan, harus irit-irit gitu kan. Buat bisa. Ya udah. Dan untungnya aku anaknya emang nggak picky eater gitu loh. Maksudnya apalagi aku tuh anaknya dulu nggak doyan pedes sama sekali gitu kan. Orang-orang Indonesia biasanya kan kalau ke luar negeri, kendala pertama adalah aduh nggak ada sambel nih, nggak ada yang pedes-pedes gitu kan. Nah aku karena kayak bodoh amat sama cabai atau sambal, jadi aku makanan hambar pun aku lahap gitu. Oke. Gagal ya udah aku lahap-lahap aja. Kayak gitu. Unik tapi banget. Ya tetap harus dia tetap mengasah sambil dilahap-lahap makanan yang hambar dan gagal tuh ya sambil diasah-asah. Keren banget. Berarti kamu tapi ini belajar dari internet gitu ya masak-masaknya atau? Iya, belajar dari internet. Terus atau enggak kayak saran dari ibu aku di kontrasnya tuh jago banget masak, tuh udah kayak hobi sejati gitu. Makanya kayak panik gitu, kayak nih anak gak bisa masak. Itu ingat banget nih juga pas masih beberapa minggu di Jerman, soalnya teman seperjuangan aku masih tinggal di situ. Jadi aku ingat banget. Aku masak Indomie loh, Indomie gitu. Aku masak Indomie, aku rebus. Nah, ini aku tinggalin, itu lama banget. Terus tiba-tiba temen aku tuh bilang, "Ana itu dapurnya kenapa?" Pas aku lihat, jadi pintu dapurnya kayak ada jendela kecil gitu kan. Itu tuh kayak udah asap semua. Itu udah asap semuanya itu dapur gitu kan. Temen aku kayak panik
gitu, langsung buka jendela selebar mungkin gitu kan. Dan takutnya pemadam kebakaran tiba-tiba datang, apalagi kan tempat tinggal pertama aku yang sama temen aku ini tuh jadi Gastfamilie gitu di salah satu keluarga Jerman gitu. Cuman rumahnya emang besar banget, jadi di lantai pertama emang buat anak-anak yang nyewa kayak gitu. Jadi lantai atasnya buat si family ini kayak gitu. Udah maksudnya lagi tinggal di rumah orang kayak gitu loh. Nah, aku lihat itu panci itu kayak air udah mengepul semuanya, dan mie tuh udah hitam. Hitam? Iya, udah hitam mie. Maksudnya tuh aku masak mie aja sampai segagal itu, skill masak aku sebobrok itu gitu. Skill aku waktu itu kayak bukan 0 lagi tapi -1. Wah, tapi keren banget udah bisa sekarang. Berarti sekarang andalan ininya apa nih? Andalan masakan kamu? Apa ya? Aku tuh jarang, apalagi dulu pas masih kuliah, aku tuh jarang masak masakan Indo, soalnya lama kan. Aku malas kalau paling kayak pasta-pasta dari resep gitu sih. Cuman semenjak pandemi ini karena banyak tuh waktu luang, jadi aku ya eksperimen masakan Indo dan masakan Indonya juga nggak dari bumbu jadi gitu kan, tapi benar-benar racik sendiri bumbunya kayak gitu. Masakan termewah aku saat ini adalah bubur ayam karena itu paling lama. Keren banget. Iya, tapi kalau masakan Indo aku jarang sih. Soalnya lama. Paham. Kayak udah masaknya lama, makannya cuma sebentar. Iya, bener banget. Kayak nggak sampai sehari udah habis. Gitu. Bener. Paham. Masya Allah. Keren. Aku kapan ya niat aku belum ada nih, aku niat masak. Oh. Jahat banget. Santai aja. Sisi lain aku masak tuh bukan hobi sih. Jadi kayak ya udah gitu. Tapi kamu masak tiap hari jatuhnya atau? Enggak juga sih. Soalnya buat aku tuh masak tuh membutuhkan energi yang sangat-sangat besar. Apalagi kalau udah mulai masakan Indo, aduh tuh besar banget. Biasanya besoknya tuh aku nggak bisa masak sekali. Udahlah, mungkin pizza di oven aja gitu. Tapi kalau masak ya mungkin 2-3 hari sekali gitu. Soalnya aku sekali masak ya banyak. Paham. Masya Allah. Sip. Makasih banyak sharingnya. Iya. Terus ini, waktu aku pengen cerita waktu kita awal ketemu atau nggak pas kita zaman kita ketemu gitu di Aachen. Kalau boleh tahu ada kesan-pesan nggak tentang Lulu Lala? Menurut aku kesan kalau Lulu ini sih kayak supel gitu. Aku kan mungkin ketemu Lulu cuma dari pengajian ya, atau enggak kayak kadang waktu itu kita pernah ketemu kayak acara buka bersama dari organisasi Muslim gitu kan di RWTH. Itu juga maksudnya waktu ketemuan selain dari pengajian gitu. Iya, terus menurut aku kayak Lulu juga pendengar yang baik. Soalnya kalau misalnya kayak pengajian gitu kan kayak kumpul-kumpul pasti Lulu bisa join gitu loh, langsung join, tapi juga di sini ya udah denger aja gitu. Kayak gitu. Tapi kalau Lala tuh aku sering banget ketemu di kampus gitu. Kalau misalnya kayaknya Lala anaknya aktif sih. Cukup aktif gitu. Dan aktifnya juga karena dari kegiatan kampus juga. Aku tuh ingat banget waktu itu ketemu Lala di gedung kampusnya di Yulih gitu. Terus dia kayak mau ngikutin sejenis seminar, bukan Vorlesung yang jelas, mungkin seminar kayak gitu sih. Atau enggak ya sama di pengajian. Gitu. Kayak gitu. Oke. Aku lanjut ke pertanyaan terakhir. Oke. Apa harapan dan rencana kamu ke depan? Sejujurnya aku nggak ada harapan sih, soalnya aku kayak sekarang tuh kayak berusaha menjalani hidup
kayak let it flow gitu. Paham. Ya, kayak jadi kayak gak ada harapan apa-apa sih. Cuman kalau rencana, selain rencana-rencana umum gimana orang punya rencana semestinya kayak lulus kuliah, terus dapat kerjaan, terus juga dilancarkan pernikahannya. Amin. Amin. Aku juga ada rencana lain, yaitu jadi aku tuh hobi nulis cerita, dan emang dari kecil tuh emang aku juga udah nulis cerita. Aku malah waktu itu sempat cetak buku secara privat tapi sendiri kayak gitu. Terus juga pas remaja aku sempat ngirim naskah ke salah satu penerbit buku di Indonesia tapi nggak keterima kayak gitu. Jadi sekarang aku lagi ada 2 project novel. Zaman nih karena hobi, jadi kayak ya udah kayak apa ya namanya, targetnya ya dalam jangka waktu yang panjang aja, mungkin bertahun-tahun kemudian baru itu juga aku nggak tahu kayak gimana. Penting sekarang nulis novel tuh kayak apa sih, terapi aku gitu. Keren banget. Iya, kayak apa sih, ya udah kalau apa ya buat mood membaik kayak gitu nulis novel kayak gitu. Soalnya gimana, bingung juga gitu. Aku tuh nulis novel, jadi dua-duanya ini tuh dalam bahasa Inggris, dan dan aku nggak tahu ntar nerbitnya kayak gimana gitu. Jadi nggak bisa di Indonesia apalagi. Sama novel aku ini genrenya fantasi. Dan di Indonesia kan marketing fantasi masih belum marak-marak banget kayak gitu kan. Ini aja karena itu jadi aku mesti lihat referensinya tuh ya buku-buku dari Amerika kayak gitu. Jadi makanya aku nulis dengan bahasa Inggris karena itu lebih mudah kayak gitu buat mempelajari literasinya kayak gitu sih. Keren. Kayak kalau gitu. udah Itu ya udah terbit aku mau jadi yang pertama juga dong. Salah satu yang pertama yang beli. Bisa jadi membaca. Tapi kamu suka fantasi enggak? Aku suka genre apa aja sih sejauh ini. Oh ya, udah bagus. Ntar kamu jadi salah satu pembaca percobaan aku istilahnya kayak gitu sebelum terbit. Alah. Boleh itu juga boleh. Ntar aku masukin list sebagai pembaca. Makasih banyak kalau aku termasuk yang salah satunya. Yes. Ya, soalnya kamu ingin membacanya gitu. Iya, aku suka baca juga soalnya jatuhnya. I see. Nanti, tapi aku nggak tahu ya kapan paham. Dibaca able gitu. Paham. Tahun kemudian, tapi aku bakal masukin kamu listnya. Ya, I will wait for sure. Okay. Keren. Terima kasih banyak atas waktunya, atas semua sharing dan update-nya. Ya, terima kasih juga udah mau dengerin. Seru banget. Ya Allah, semoga kita ke depannya bisa selalu stay in contact, stay safe sama healthy di sana. Iya, dulu juga lala jaga kesehatan ya sama pandemi ini. Kasih banyak. Mohon maaf lahir batin dari Lala. Sama-sama, mohon maaf lahir batin juga. Oke, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.